Ada yang saya tahu. Sebenarnya saya bantu Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Ya, sekarang kita tambahin ya. Kalau ada yang menanyakan apa kabar, itu jawabnya alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Maunya gitu kan ya ibu ya? Kalau cuma sehat jasmani doang, ekonominya kurang, ya nggak sehat juga. Ya, jadi supaya kita sehat semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini di TK Islam Al-Isra dalam rangka kami dari beberapa kepala sekolah ini mau menyampaikan sosialisasi tentang stunting. Apa itu stunting? Udah pernah dengar ya pasti ya semua. Di sini kami berlima ditambah dengan ibu mentor yang akan nanti juga membantu bila ada dari penyampaian kita yang kurang tepat. Ada Bu Siska, kepala sekolah TK Pamudi Luhur. Ada Pak Saifuddin, Pak Udin. Awal atau akhir Pak? Kalau awal Udin, kalau akhir jadi akhir Udin ya. Ini Pak Saifuddin. Kemudian dari TK Negeri Bintaro, ini ada Bu Yani dari TK Dharma Putra Nusantara Cilandak, dan satu lagi Ibu Masuro, kepala sekolah TK Darunajah di kanan ya, Dahulu Jami. Ya, kami di sini akan menyampaikan sosialisasi tentang stunting. Yang pertama adalah saya yang mendapat tugas menyampaikan tentang konsep PAUD HI dan integrasinya dengan program penurunan stunting. Ya, langsung saja, silakan. Ya, ini lewat aja ya, ibu-ibu udah pada tahu ya siapa. Jadi nggak perlu dilihat lagi. Ya. Ya, kita lanjut aja. Nah, ini ada dua akronim, dua singkatan, yang kuning PAUD, yang di sebelahnya juga tulisannya PAUD, ada tambahannya HI. Nah, apa sih persamaan dan perbedaannya? Ada yang tahu? Ya, PAUD dan PAUD HI. Dua-duanya terkait dengan anak usia dini. Kalau yang PAUD aja itu adalah pendidikan anak usia dini, berarti dia tempat, lembaga. Sementara kalau PAUD HI, depannya memang PAUD bacaannya, tapi P-nya itu adalah pengembangan anak usia dini holistik integratif. Ya, bedanya apa? Jadi persamaannya sama-sama terkait dengan anak usia dini. Nah, perbedaannya itu tadi, kalau PAUD itu lembaga, instansi, satu instansi yang melaksanakan PAUD HI, yang melaksanakan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Baik PAUD itu menyelenggarakan secara mandiri sendiri atau bekerja sama dengan beberapa instansi terkait. Tapi apakah pengembangan anak usia dini holistik integratif ini penyelenggaranya hanya PAUD? Bukan. Siapa saja bisa menyelenggarakan PAUD HI ini, karena pengembangan anak usia dini itu bisa diselenggarakan, bisa dilakukan baik kita sebagai pribadi, orang tua, terutama ibu, atau juga lembaga-lembaga terkait lain seperti ibu-ibu PKK, ibu-ibu desa wisma, yang bisa nanti mensosialisasi dan menyelenggarakan PAUD HI ini. Nah, jadi itu perbedaan antara kata PAUD dan PAUD HI. Lanjut.
Ya, sebelum kita lanjut lagi, kita tepuk-tepuk dulu ya Bu. Biasa kalau guru TK kalau nggak nyanyi tepuk. Ya. Oke, kalau saya bilang tepuk sehat tinggi cerdas, ya prok 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 sehat sehat, prok 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 tinggi tinggi, prok 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 cerdas cerdas, ya. Ya kita sama-sama ya. Tepuk sehat tinggi cerdas, sehat sehat, tinggi tinggi, cerdas cerdas. Ya. Itu berarti supaya kita nanti setelah ini anak-anak kita bisa langsung kita stimulasi menjadi sehat, tinggi dan juga cerdas. Ya, lanjut. Nah, ini ada lagunya juga. Baru aja sih tadi saya pikir apa yang terkait dengan tali tepuk. Oh, kita buat aja. Ya, lagu sehat, tinggi, cerdas. Ayo anak kita sehat, ayo anak kita tinggi, ayo anak kita cerdas, sehat, tinggi, cerdas, harapan semua. Ya, kita ini ya, sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Ayo anak kita sehat, ayo anak kita tinggi, ayo anak kita cerdas, anak sehat, tinggi, cerdas, harapan semua. Ya. Ayo anak kita sehat, ayo anak kita tinggi, ayo anak kita cerdas, anak sehat, tinggi, cerdas, harapan semua. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, dan ini bisa kita lewat ya. Artinya ini adalah lembaga-lembaga satuan PAUD yang sudah melaksanakan PAUD HI. Nah, apa sih PAUD HI itu? Ya, PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini, ini terutama buat kita ya, ibu-ibu yang mempunyai anak usia dini, apalagi ini yang baru punya dedek kecil, yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak. Apa saja kebutuhan esensialnya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Ya, kebutuhan esensial yang beragam saling terkait dan harus dilaksanakan secara simultan, secara sistematis dan secara terintegrasi. Maksudnya simultan itu harus bergerak bersama-sama. Jadi bukan kita sendiri nih, kita punya anak, oh yuk kita lakukan pengembangan anak usia dini ini holistik integratif. Jadi bukan cuma kita bekerja sama dengan puskesmas, di mana dalam perkembangannya kita membutuhkan bidan yang akan melihat apakah stimulasi anak kita sudah berkembang dengan baik. Kita juga bisa bekerja sama dengan posyandu, karena di dalam posyandu setiap bulan ada penilaian berat badan dan pengukuran tinggi badan. Juga dinas-dinas terkait seperti Departemen Kesehatan dan lain-lain. Ini pengertian PAUD holistik integratif ini ada di Perpres nomor 60 tahun 2013. Ini Presiden sendiri yang mengeluarkan peraturannya. Jadi benar-benar harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat atau warga negara Indonesia. Lanjut. Nah, kenapa ya PAUD HI penting? Nah, ini tadi kita menyebut kebutuhan esensial anak yang terkait dengan PAUD HI. Dari hasil banyak penelitian menunjukkan anak usia dini adalah masa emas. Kita semua sudah sering mendengar ya, untuk pengembangan SDM yang berkualitas dalam rentang hidup manusia. Jadi bila kita hidup misalnya 70 tahun, 80 tahun, nah masa emas untuk perkembangannya itu adalah di masa PAUD. Jadi ibu-ibu nih, terutama saya juga yang sudah punya cucu, kalau anak udah lewat ya, itu benar-benar harus memperhatikan perkembangannya, apakah kebutuhannya terpenuhi secara keseluruhan. Terus kebutuhan anak ini bisa terpenuhi agar tumbuh kembang anak menjadi optimal.
menjadi sesuai dengan harapan kita. Hak tumbuh kembang anak usia dini meliputi ada rangsangan pendidikan, ada kesejahteraan, ada pengasuhan, ada perlindungan dan kesehatan serta gizi. Nah, kalau kesehatan gizi, apa saja yang bisa kita lakukan? Ada ibu-ibu yang tahu? Utamanya adalah pemberian makanan sehat dan seimbang. Itu yang harus utama kita perhatikan dan berikan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah kalau TK Islam Al-Islam sebetulnya sudah melaksanakan itu ya, pemberian makanan sehat bergizi. Sebelum kita mendapatkan MBG dari pemerintah, kita sudah melaksanakan itu setiap hari, pemberian makan sehat setiap hari secara bergiliran. Dan banyak manfaatnya ya ibu-ibu ya, daripada kita menyediakan sendiri setiap hari. Terkadang orang tua karena repot gampangnya memberikan mie setiap hari sesuai permintaan anak. Kalau ini kan anak nggak bisa milih lagi nih, di sekolah dapat makanan apa ya hari ini. Kadang anak malah menjadi bersemangat untuk datang karena aku hari ini makan apa ya gitu. Nah terus dari kesehatan dan gizi ini, anak-anak akan menjadikan tubuhnya sesuai dengan kurva yang menjadi patokan yang diberikan pemerintah yang ada di buku KIA itu ya. Kemudian untuk rangsangan pendidikan, jadi ibu-ibu sudah melaksanakan nih, menyekolahkan anak-anaknya di TK. Nah itu salah satu layanan yang sudah ibu-ibu berikan kepada anak-anak. Tapi di luar sana kan masih ada ya anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan dasar di PAUD atau di TK. Nah kemudian untuk perlindungan, apa yang bisa dilakukan terkait dengan perlindungan? Perlindungan dari apa? Nah ini yang kadang kita suka lewat ya. Perlindungan dari kekerasan. Kekerasan apa? Kekerasan baik fisik, enggak ya dulu ya. Kalau kekerasan fisik ya. Kalau kekerasan verbal, ada nggak yang melakukan? Enggak ya, kita semua pasti sayang sama anak-anak kita. Kalau mungkin lah kita melakukan kekerasan ke anak-anak, ya kadang aja keceplosan gitu ya. Kalau keceplosan hilang namanya. Jadi ya udahannya pasti ibu menyadari ya. Udah itu bersadar dari ngomong apa ya ke anak-anak. Penyesalan itu kadang kita setelah sadar baik kalau lagi lihat anak tidur ya. Gitu. Senang ya. Aduh kenapa ya tadi saya sampai melakukan itu. Tapi itu apa ya? Bukan dimaklumi, bukan wajar. Mari sama-sama kita usahakan untuk tidak dilakukan. Kemudian pengasuhan. Pengasuhan pastinya ya, kita memberikan kasih sayang, kita memberikan perhatian, kemudian kalau anak itu kita harus memberikan pelukan, memberikan perlindungan dan rasa aman. Dan juga kesejahteraan. Kesejahteraan apa sih yang dibutuhin anak? Bukan cuma untuk memenuhi permintaan anak. Bukan itu kesejahteraan. Tapi kebutuhan esensialnya dipenuhi, itu sudah kita berarti memberikan kesejahteraan kepada anak-anak. Lanjut. Nah, apa sih tujuan dan manfaat KUHI ini? Ya, pertama manfaatnya dulu, meningkatkan kesiapan anak memasuki pendidikan formal. Ya, pendidikan formal kalau saat ini SD ke atas ya, itu pendidikan dasar. Tapi sekarang mulai digodok pendidikan dasar 13 tahun, itu mulai dari TK. Nanti ada saatnya di mana anak-anak wajib TK dulu. Kemudian memperbaiki derajat gizi kesehatan anak dan balita. Ya ini tadi ya terkait dengan pemenuhan gizi dan kesehatan. Kemudian meningkatkan kualitas kesejahteraan dan perlindungan, mempercepat pencapaian wajib belajar 12 tahun ya. Ini masih 12 tahun ya. Insya Allah nanti akan berubah menjadi 13 tahun. Kemudian juga meningkatkan mutu pendidikan serta meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia. Kok jauh banget ya sampai meningkatkan indeks
pembangunan manusia Indonesia. Kenapa harus begitu? Nanti kita lihat lagi. Tujuan umum, ya, tujuan dan manfaat dari KONHAK ini secara umum terselenggaranya pengembangan anak usia dini yang tujuannya mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan pastinya berakhlak mulia. Untuk saat ini pengembangan karakter, pengembangan akhlak itu menjadi fokus dari pembelajaran kita ya, karena kita melihat sudah ada penurunan dari kemampuan perilaku anak kalau dibandingkan dengan masa-masa kita dahulu. Secara khusus tujuannya adalah terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh, meliputi kesehatan dan gizi, kemudian anak terlindung dari segala tindakan kekerasan, adanya atau terselenggaranya layanan anak usia dini secara terintegrasi dan terwujudnya komitmen semua pihak-pihak terkait. Tadi kan saya sudah menyebutkan kita sebagai pribadi, sebagai orang tua, sekolah sebagai lembaga, mungkin PKK dan Posyandu juga sebagai lembaga terkait, dan ini harus terlaksana secara simultan, terintegrasi dan bergerak bersama-sama. Sasarannya siapa? Sasarannya ibu-ibu kita sebagai orang tua. Kemudian juga kader masyarakat ya. Terima kasih di sini sudah hadir juga kader PKK ya dari Dawis. Kemudian penyelenggara layanan dan tenaga pelayanan kesehatan dari pemerintah, juga perguruan tinggi yang mungkin sebagai lembaga riset. Lanjut. Ini adalah 8 indikator pemenuhan esensial anak usia dini yang harus kita penuhi kebutuhannya. Apa saja? Ya, pertama pemantauan pertumbuhan anak. Ya, pemantauan pertumbuhan sudah dilaksanakan ya di Posyandu setiap bulan. Ini ibu-ibu yang punya anak balita, apakah setiap kali undangan untuk penimbangan dan pengukuran berat tinggi badan datang ke Posyandu? Terus terang saya enggak, karena memang seringkali jadwal itu bentrok ya. Mungkin ibu-ibu Posyandu PKK bisa nggak jadwal itu di hari Sabtu atau sore gitu. Jadinya ya ibu-ibu ya yang punya balita ini bisa ikut terlibat di kegiatan Posyandu. Jadi bukan nggak mau sih sebetulnya kalau saya bawa cucu ya, karena mamanya kerja, yaitu tadi pada waktunya tidak bisa. Tapi bukan berarti mengabaikan, karena tetap kami melakukan secara pribadi. Itu kita lakukan, entah itu kita kebetulan sedang datang ke dokter gitu ya, kan juga ada penimbangan dan pengukuran berat dan tinggi badan. Kemudian selain pemantauan pertumbuhan, pemantauan juga perkembangan. Apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Ya, pertumbuhan itu bisa kita lihat secara fisik, tinggi badannya naik, berat badannya naik, tingkat kepalanya naik, itu bisa kita lihat. Sementara kalau perkembangan apa nih? Oh, perkembangannya itu Bu, apakah anak yang tadinya cuma bicara babbling ya, mulai bayi gak mama, oh di saat tertentu dia sudah bisa harus mengucapkan satu kata. Nah itu perkembangannya. Kita harus memperhatikan perkembangan itu. Apakah anak kita sesuai kemampuan perkembangannya dengan tahapannya? Nah kalau tidak sesuai bagaimana? Nah nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi ada hambatan. Hambatan itu bagaimana supaya bisa kita atasi? Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu kita di sini. Kemudian ada koordinasi unit lain terkait pemenuhan kesehatan dan gizi. Ya, ini koordinasi sudah kita laksanakan kalau di TK Al-Islah ya, seperti mendapatkan MBG. Nah itu salah satu koordinasi yang kita lakukan untuk pemenuhan kesehatan dan gizi. Kemudian penerapan perilaku bersih dan sehat. Nah,
ini harusnya kita semua sudah menjadikan kebiasaan cuci tangan anak-anak, sikat gigi sebelum tidur. Kemudian kadang anak tuh suka kalau mandi keramas susah ya, itu keramas, dan sering kalian kelewat potong kuku. Hampir setiap kali ada pemeriksaan kuku tuh ada aja nih orang tua yang tidak melihat bahwa kuku anaknya panjang. Itu kuku itu riskan sekali ya untuk dunia kesehatan ya, karena di dalam kuku itu suka tidak terlihat kuman-kuman. Dan anak, jangan anak kita aja kadang tanpa sengaja itu tangan kuku kadang masuk ke mulut, atau ini tadi dia melakukan tangan kuku yang ada kotoran bakterinya itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Pernah lihat ya ada di media sosial tuh yang ternyata banyak cacingnya di dalam tubuhnya ya. Nah, tanpa kita ketahui kenapa, mungkin salah satunya dari tangannya yang kotor itu. Ya, kemudian pemberian PMP atau makanan sehat bergizi. Kalau di sekolah kita sudah ya, cuma mohon juga nih kegiatan di sekolah pemberian makanan sehat bergizi juga dilakuin oleh ibu-ibu di rumah. Jadi kalau di sekolah kita kasih makan sehat bergizi, di rumah sesempatnya. Artinya udah beli ayam aja. Ya, maunya nugget itu tinggal goreng. Ya, maka karbo nugget itu ayam kalau bisa buat sendiri, jadi kita tahu ya bagaimana kandungan bahan pembuatnya itu. Ya, kemudian ke pemantauan kepemilikan identitas peserta didik atau NIK ya. Alhamdulillah anak-anak kita ini sudah punya NIK semua ya. Ibu jangan anggap enteng NIK, jangan anggap enteng data anak, karena data anak ini akan terbawa dia sejak dia lahir sampai seumur hidup. Itu jangan diabaikan, karena tahun lalu murid kami masih ada yang tidak punya akte. Jadi ketika dia mau SD dari jauh-jauh hari waktu daftar, itu kita udah ingatkan mana aktenya, mana kartu keluarganya. Seperti biasa sedang diurus gitu kan. Oke, sering kita tanya lagi, Bu, tahun ini belum dikirim nih akte sama kartu keluarganya. Dia masih diurus. Tanya lagi di kampung, mau di kampung ya. Sampai dengan akhir masa pembelajaran belum juga, dan ternyata kita sudah tawarkan kalau memang ada kesulitan kami bantu, kita bantu aja yuk ke Dukcapil bagaimana prosedur cara pembuatan akte. Tapi ternyata memang agak rumit ya ininya permasalahan yang ada di dalam keluarga tersebut. Jadi kita nggak bisa bantu gitu ya. Kalau nggak ada masalah pribadi di antara keluarga, kita bisa bantu. Ternyata bukan sebatas masalah administrasi saja. Dan saya terakhir kurang tahu bagaimana kemudian anak ini bersekolah. Karena kan harus sekolah swasta ya. Mungkin kalau sekolah swasta masih bisa menerima. Cuma kalau nanti kan karena pendaftaran harus dengan NIK nggak bisa. Nah, tapi saya nggak tahu selanjutnya bagaimana, karena kita udah lost contact setelah itu. Itu untuk pemantauan NIK. Kemudian ketersediaan fasilitas sanitasi. Kita semua sudah punya ya. Kalau di sekolah fasilitas sanitasi kita alhamdulillah lancar. Alhamdulillah kita bukan termasuk daerah yang terdampak banjir bila hujan ya. Jadi sanitasi insya Allah kalau di lingkungan kita tidak bermasalah ya. Kemudian penyelenggaraan kelas untuk orang tua. Nah ini salah satunya adalah seperti ini, penyelenggaraan kelas orang tua yang bertujuan untuk kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar untuk bisa memenuhi semua kebutuhan esensial anak. Lanjut. Kabari kalau waktu saya habis ya. Ya, ini contoh beberapa layanan di satuan PAUD bisa kita lewat ya, karena
kita yang menyelenggarakan satuan PAUD cuma kami lembaga, sementara ibu-ibu menyelenggarakannya secara pribadi ya, layanan PAUD hari ini. Kita lanjut. Ya, ini kita lihat video. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan Ini bangsa kita bicara tentang bahaya Hampir stunting. 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia. Ternyata di Indonesia ada 9 Di juta Asia Tenggara, penderita hanya stunting. Laos, Kamboja, dan Timur Leste yang memiliki Nah, ini kita lihat ya, bagaimana keadaan stunting di Indonesia. Sangat memprihatinkan ya. Ternyata kita dibandingkan dengan Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Itu di tahun 2013 penyandang stunting di tempat kita ada 36%. Jadi sepertiga penduduk atau anak Indonesia itu penyandang stunting. Ya, perbandingannya adalah Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Jadi di Asia Tenggara kita disamakan atau sebanding dengan 3 negara ini. Timor Leste baru merdeka kapan? Kan baru kemarin ya. Kamboja kayak merdeka. Kenapa Kamboja? Kamboja itu merdeka pada tahun 1929 sampai tahun 2010. Oh iya. 2010 berarti baru merdeka, angka stuntingnya 41%. Lanjut. Ini ada videonya. Udah cukup itu. jika situasi Lanjut videonya. mereka bisa menjadi generasi Ya, yang hilang. videonya di lagi. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar. Ya, ini peta bagaimana suasana atau prevalensi balita penderita stunting di Indonesia. Ada target dari pemerintah di tahun 2024 itu terjadi penurunan stunting sebesar 14%. Oke, kita lanjut aja. Nah, pengertian stunting apa ya? Itu dari tadi kita bicara stunting. Nah, ini stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat gizi buruk. Ya, tadi kita sudah bicara tentang gizi, kemudian terjadi infeksi yang berulang. Jadi anak yang sering sakit, yang sering ada infeksi di tubuhnya itu bisa menyebabkan stunting. Dan juga kurangnya stimulasi psikologis. Jadi stimulasi psikososialnya tidak maksimal. Ya. Seringkali itu disebut orang-orang menyebut stunting itu sama dengan pendek. Apakah stunting sama dengan pendek? Ya, belum tentu. Ya, kalau anak stunting itu pendek, tapi anak pendek belum tentu stunting. Tapi dengan anggapan itu ada yang orang tua melihat ada penolakan, ada denial ya. Padahal sebenarnya kayaknya anak saya kok perkembangannya kurang ya. Kok anak saya dibanding yang lain intinya kurang ya. Tapi nggak mungkin stunting. Penolakan seperti ini itu bisa membahayakan ya, karena makin besar anak makin terlambat penanganan itu makin sulit. Jadi memang agak berat ya kalau kita harus mengakui mungkin ya anak saya stunting itu berat ya. Tapi daripada terlambat ada baiknya diperiksakan saja, karena anak stunting tidak hanya berasal dari orang tua berkemampuan ekonomi lemah. Belum tentu orang tua yang berkemampuan ekonomi baik bisa juga anaknya stunting. Saya pernah dapat murid waktu itu pas ada pemeriksaan, kebetulan ada dari puskesmas datang, itu pasti periksa dari pihak puskesmas mengungkapkan bahwa salah satu anak wanita kurang gizi. Waduh,
saya lihat ini ibunya dari ekonominya lumayan, ini mau terima nggak ya kalau saya sampaikan itu. Jadi saya berani menyampaikannya, saya minta tolong buat dia puskesmas untuk nyampein itu. Tapi memang itu tadi Bu, menerima bahwa kita sebagai orang tua, sebagai ibu dianggap tidak mampu, tidak bisa merawat anak dengan baik kan kayaknya berat ya. Ya, ini si anak dianggap kurang gizi, ibunya nggak terima karena nggak mungkin anak saya kasih susunya aja Pediasure, dia memang nggak mau makan tapi susu jalan terus. Nah ini orang tua yang efek iklan ya. Pediasure bukan pengganti makan. Kadang orang tua bilang saya udah kasih Pediasure iklan, kata iklan sudah mencukupi seluruh kebutuhan tubuh, tapi padahal belum tentu. Itu kan iklan ya. Kalau iklan kan pasti ada hiperbolanya gitu ya supaya jualannya laku. Tapi akhirnya tetap tidak mau mengakui. Saya nggak percaya, saya mau periksa ke dokter anak, dokter anaknya nggak ngomong kok gitu. Udah belum ke dokter anaknya gitu. Kalau belum ya berarti memang dokter anak belum ngomong. Tapi ya itu tadi supaya kalau kita melihat indikasi secara mata-mata aja, kok pertumbuhan anak saya beda ya secara fisik aja dengan anak-anak lain, ada baiknya diperiksakan aja. Ya, lanjut. Nah, untuk mengurangi angka stunting, pemerintah mengeluarkan program percepatan penurunan stunting. Apa program percepatan? Kenapa harus dilakukan percepatan? Yaitu tadi supaya nanti angka stunting itu cepat bisa teratasi atau cepat bisa dikurangi. Ya, intervensi apa yang dilakukan? Yaitu intervensi spesifik, kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab stunting langsung. Jadi intervensinya kepada ibu-ibu, kepada anak-anak, gitu, kepada penyandang stunting itu sendiri. Ada juga intervensi sensitif, yaitu kegiatan dilaksanakan mengatasi sebab tidak langsung stunting, yaitu tadi dengan penyuluhan, dengan peningkatan lembaga atau peningkatan layanan dari stunting itu sendiri. Lanjut. Nah, penguatan stunting kapan sih bisa dilaksanakan? Nah, dilaksanakan dimulai sejak masa konsepsi. Jadi ketika terjadi pembuahan bersatunya sel telur dari ayah dan ibu, itu sperma itu sudah mulai tuh, jadi dibutuhkan intervensi atau stimulasi. Ya, apa saja? Ibu ketika hamil itu makan makanan bergizi, kemudian di masa kehamilan secara psikologis si ibu bahagia gitu, tidak mengalami jangan sampai depresi ya, tidak mengalami stres, itu sudah merupakan salah satu stimulasi pencegahan stunting. Nah, kemudian di umur 2 tahun itu pemberian stimulasi pengasuhan bagi anak yang baru lahir sampai usia 2 tahun. Jadi 1000 hari kehidupan, mulai dari masa konsepsi sampai dengan anak usia 2 tahun. Itu intervensi yang paling optimal. Ya, begitu juga dalam proses kelahiran. Ya, lanjut. Jadi ibu-ibu, angka stunting dengan PAUD HI itu terkait satu sama lain ya. Karena di dalam penanganan stunting itu kita harus menjaga kualitas proses pembelajaran. Ya, anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang baik. Begitu juga di PAUD HI. Di PAUD HI ada proses pembelajaran, di mana anak mendapatkan stimulasi pendidikan baik kognitif, bahasa, sosial, emosional, psikomotorik, agama, moral, dan seni kalau sekarang ya bidang pengembangannya. Kemudian kalau di stunting juga dibutuhkan kegiatan pembelajaran yang berisi muatan mengenai pentingnya perilaku hidup sehat. Begitu juga di dalam PAUD HI, itu juga tadi ada perilaku hidup sehat. Dibutuhkan juga adanya kelas orang tua
di mana di dalam kelas orang tua ini orang tua bisa berdiskusi tentang bagaimana cara memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Aku udah nonton juga. Pertumbuhan di stunting juga ada, di PAUD HI juga ada. Pemantauan perkembangan anak begitu juga. Adanya koordinasi dengan unit lain itu dibutuhkan juga untuk penurunan angka stunting dan juga ada di layanan PAUD HI. Penerapan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian juga pemberian makanan bergizi itu juga ada di layanan stunting dan layanan PAUD HI. Ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih itu juga ada di layanan stunting dan PAUD HI. Sementara kalau untuk pemantauan kepemilikan itu layanannya ada di PAUD HI. Ya, lanjut. Nah, ini kesimpulannya dari yang saya sampaikan ya, ibu-ibu. Mari kita penuhi kebutuhan layanan anak usia dini dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif. Kalau itu sudah terpenuhi, maka anak Indonesia akan sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia. Kalau itu juga sudah terpenuhi, akan terwujud program penurunan stunting. Ya. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Kita ulang lagi untuk tepuknya. Oh iya. Tolong tepuk tadi ya Bu ya. Tepuk sehat tinggi cerdas. Sehat-sehat, tinggi-tinggi, cerdas-cerdas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penyampaian dari pemain materi dari sudah sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima. Tapi kayaknya kok sudah ada menguap ya. Saya mau coba lagi nih, tadi ada ya. Salahnya kalau saya bilang halo apa kabar? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Sekali lagi yang di belakang bener ini ya. Bu, ini masih tahu apa ya? Sekali lagi ya Bu ya. Halo apa kabar? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Senyum Bu, senyum. Udah jam berapa nih? Udah mulai senyum. Jam berapa dan tanggal berapa? Masih semangat nih? Masih semangat dong. Kita nggak usah seperti sangat diri cerdas aja ya, kita salam-salam aja. Ya, selanjutnya ini kita masuk ke materi kedua. Ya, yaitu pencegahan stunting melalui pengasuhan dan stimulasi dari baru lahir sampai dengan usia 2 tahun yang akan disampaikan oleh Ibu Francisca Budi Lestari dari Sarjana Pendidikan dari TK Pamungkas.